Bab 3051-3055 di laut tak berujung, ada langit biru dan awan putih. Pada saat ini, di laut, istana muncul begitu saja. Sebuah istana terapung di laut. Tanpa dukungan pulau, pulau itu hanya mengapung di laut. Adegan ini membuat Mu Yun dan Bi Qingyu tetap di tempatnya. Istana tak berujung tersebar di laut di depan, seperti fatamorgana di padang pasir. Tanpa pondasi yang kuat dan kokoh, bagaimana istana bisa berdiri di atas laut? Mu Yun sekarang melangkah keluar. Blue Sapphire mengikutinya. Tutup, Mu Yun menemukannya. Laut di depan tidak sesederhana kelihatannya. Permukaan laut bukanlah air laut, melainkan kristal di satu sisi. Saat Anda menginjaknya, permukaan laut kristal stabil seperti Gunung Tai. Anda tahu, Mu Yun sekarang adalah tiga alam yang dihormati oleh dewa. Dengan langkah ini, kerangka surgawi bisa diinjak-injak berkeping-keping. Tapi tanahnya utuh. Saat ini, melalui lautan kristal, Anda bahkan dapat melihat bahwa di bawah laut, sosok hewan laut berenang bolak-balik dan menabrak laut kristal. Tapi itu tidak berguna. Pada saat ini, hati Mu Yun berangsur-angsur menjadi tenang. Istana laut, Mu Yun berbisik, Kaisar Yin dan Yang dan dua orang, di surga Yin dan Yang ini, seperti dunia mereka sendiri, dengan gua yang berbeda. Ya, Bi Qingyu mengangguk dan berkata, saya mendengar pemimpin dan istrinya menyebutkan bahwa ada orang yang hidup di surga Yin Yang, orang biasa. Namun, dengan hilangnya Kaisar Yin dan Yang, orang-orang yang masih hidup itu juga menghilang satu persatu. Mu Yun tidak terlalu peduli tentang itu. Di dunia kecil ini, tidak mungkin hanya ada seniman bela diri. Menghilang, kemungkinan terbesar adalah kematian. Dewa dan kaisar yang berdiri di puncak dunia ini tidak akan peduli dengan hidup dan mati semut mol. Masuk dan lihat. Mu Yun mengguncang telapak giok hijau dan berjalan dengan hati-hati menuju istana laut. Yin dan Yang mengelilingi mutiara. Sangat mungkin ada di sini. Dan pada saat ini, suara udara pecah terdengar pada saat ini. Di kejauhan, beberapa sosok datang satu persatu. Ketika telapak kaki mereka menginjak lautan kristal, mereka juga terkejut. Saat mereka melihat Mu Yun dan Bi Qingyu, mereka juga berhati-hati. Siapa aku? Itu giok hijau dari Sekte Taiyin. Sebuah tawa terdengar. Di antara orang-orang itu, seorang pemuda, tinggi dan kuat, keluar saat ini. Ku Kejin. Melihat pria itu, Bi Qingyu juga berbicara. Orang-orang dari klan Singa Guntur 9 Tiang. Bi Qingyu berbisik kepada Mu Yun. Ku Kejin menatap Mu Yun saat ini. Pada saat ini, Mu Yun dan Bi Sapphire adalah tiga bidang penghormatan ilahi. Tiga rasa hormat kepada Tuhan tidak diremas oleh orang-orang di bidang Tuhan ini. Ku Kejin baru saja menyapa, tapi dia tidak banyak bicara. Tidak perlu merobek wajahmu dengan Mu Yun dan Bi Qingyu sekarang. Dan awalnya, mereka tidak memiliki keluhan. Tepat pada saat ini, di kejauhan, napas lain terungkap. Kali ini bukan satu tim, melainkan beberapa tim. Dan baunya sangat kuat. Suan Yunjing dari keluarga Suan Yao yang berapi-api. Mata Ku Kejin dingin saat ini. Jumlah Terans adalah yang terbesar di Changlan Wanji. Oleh karena itu, untuk memudahkan komunikasi, para Major Orc secara alami menggunakan nama dan gelar ras manusia untuk memanggil satu sama lain. Suan Xing, seorang anggota keluarga kerajaan dari keluarga Suan Yao yang berapi-api. Pada saat ini, mata Mu Yun bergerak. Ku Kejin tersenyum dan berkata, menarik. Beberapa kenalan telah datang. Begitu juga Pinus dari klan kura-kura King Kong Mingjia. Zhao Ningchuan dari klan ular Jiao hitam bersayap 8. Bakat putih kera es salju. Dan Fajar Serigala dari keluarga Serigala Serakah. Pada saat ini, senyum di wajah Ku Kejin menjadi semakin makmur. Banyak orang membuatnya hidup. Saat kita bersama, itu disebut petualangan. Adapun siapa yang bisa mendapatkan harta itu pada akhirnya, itu tergantung pada kemampuannya. Mu Yun. Namun, tim orang-orang itu baru saja datang ke Istana Laut, dan seruan kebencian terdengar saat ini. Mu Yun melihat dengan penuh perhatian. Kebetulan sekali, Serigala Yan Yu, orang ini tidak mati terakhir kali. Sekarang sepertinya dia tidak bekerja sendiri dan mulai mencari bantuan. Mu Yun menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Serigala Yan Yu, kebetulan sekali. Kamu Mu Yun. Di depan Serigala Yan Yu, seorang pemuda dengan sosok kurus dan mata sedikit cembung menatap Mu Yun dengan sentuhan sensor. Triple Tuhan. Saat ini, yang lain juga melihat ke arah Mu Yun.
Meskipun Mu Yun tidak pernah berada di wilayah Tuhan, namun, namanya sudah lama terdengar di ranah ketuhanan. Ming Yixuan dari Sekte Taiyin, Dong Fang Suo dan Su Yuan dari Rumah Dandi, dan Huang Fuqin dari Paviliun Senjian. Ini semua terkenal untuk membunuh Mu Yun. Sekarang, orang ini telah terbang jauh-jauh dari domain penghormatan bumi ke domain penghormatan dewa, yang setara dengan kekuatan mereka. Di mata publik, ada lebih banyak kejutan. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, Mu Yun membuat kemajuan pesat. Ini aku, Mu Yun berkata sambil tersenyum, bagaimana? Serigala Cheng Wang ditanyai begitu banyak sehingga dia terjebak. Ya, bagaimana? Dia sekarang bertarung dengan Mu Yun untuk membantu Serigala Yanyu menemukan lapangan. Itu tidak realistis. Mu Yun juga merupakan 3 ranah penghormatan ilahi. Giok hijau di sekelilingnya adalah putri kebanggaan Sekte Taiyin. Kedua orang ini tidak mudah dihadapi. Jika Anda melakukannya sendiri, jelas membiarkan orang lain memanfaatkannya. Serigala Yanyu sangat membenci saat ini, tetapi dia juga tahu bahwa ada prioritas. Mu Yun, jika Tuhan menghormati 2, 10 tidak cukup untuk membunuh. Tapi orang ini 3 kali lipat. Tuhan menghormati 9, 1 berat dan 1 dipalsukan. Masih ada celah besar. Masalah, pada saat ini, giok hijau itu sedikit terpana. Saat ini, beberapa tim di kejauhan datang saat ini. Ini Cao Jian datang. Cao Jian, siapa? Bi Qingyu berbisik, orangnya Ming Yixuan, dan kakak tertua Cao Ken. Saat giok hijau mengatakan ini, Mu Yundun mengetahuinya dengan jelas. Sekarang, itu benar-benar hidup di sini. Kalian, lama tidak bertemu. Cao Jian berpakaian putih dan memiliki sikap yang luar biasa. Di sampingnya, pemuda lain juga melihat sekeliling dan akhirnya berhenti di Jasper. Lalu dia menatap Mu Yun. Cao Jian, kamu datang tepat waktu. Serigala Yan Yu berkata saat itu, kakakmu Cao Ken sudah mati, apa kau tidak tahu? Kata-kata Wolf Yan Yu jatuh, dan semua orang segera merasa bahwa udara di sekitar menjadi lebih dingin. Cao Jian memandangi serigala Yan Yu dan berkata dengan suara rendah, jika kamu menipuku dan melahap identitas kerajaan dari keluarga serigala, kamu tidak dapat menyelamatkanmu. Jika kamu tidak percaya, tanyakan saja pada Mu Yun. Serigala Yan Yu tersenyum. Tidak ada yang bisa menyembuhkanmu, Mu Yun. Inilah pria yang bisa menyembuhkanmu. Wolf Cheng Wang tidak ingin bertarung untuknya, tetapi tidak banyak orang yang ingin membunuh Mu Yun. Saat ini, Cao Jian sudah jadi. Aku bilang bagaimana terlihat familiar, ini Mu Yun. Sebelum Cao Jian membuka mulutnya, pemuda di satu sisi tersenyum dan berkata, Cao Jian, menginjak sepatu besi, tidak ada tempat untuk ditemukan. Tidak perlu usaha. Saat ini, Cao Jian berkata dengan dingin, Su Xiao, aku akan membunuh orang ini. Saya tahu. Pemuda itu melambaikan tangannya sesuka hati dan berkata, pokoknya, Komandan Ming ingin membunuhnya. Komandan Bi, bagaimana kalau kamu pergi ke satu sisi dulu? Giok hijau hanya ingin berbicara, tetapi Mu Yun memegang tangan gioknya. 2 dewa menghormati 3 kali. Serigala berekor besar apa yang dipasang di sini? Mu Yun tersenyum dan tidak peduli. Apakah kalian berdua pergi bersama atau satu persatu? Orang ini, nafas yang besar. Mu Yun tidak peduli dan berkata, ayo pergi bersama, kalau tidak aku khawatir kamu tidak punya harapan. Saat ini, Cao Jian dan Su Xiao bermata dingin. Bahkan di Sekte Taiyin, mereka juga jenius. Aku tidak bisa mentolerir kesombongan Mu Yun terhadap mereka. Sua-sua hampir pada saat yang sama, 2 sosok bergegas keluar. Mu Yun melangkah keluar dalam 1 langkah. Sebuah kepalan membeku, tinju darah yang, pada saat ini, kekuatan sumber dan ki serta darah saling terkait, dan tinju merah darah naik ke langit dan langsung menyerang mereka. Boom pada saat naik, suara ledakan menyebar di depan istana laut. Ruang robek dan retak. Kedua sosok itu sekarang mundur. Cao Jian dan Su Xiao menatap Mu Yun dengan keheranan di mata mereka. Orang ini kuat, rata-rata. Mu Yun memegang leher tangan lainnya dengan satu tangan, menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu saja. Saat ini, Cao Jian dan Su Xiao terlihat dingin. Orang ini sedikit kuat. Mu Yun tidak terburu-buru dan berkata sambil tersenyum, di daerah tanah yang dihormati, orang-orang di tanah yang menghormati daftar 100 orang akan membunuhku. Di wilayah Tianzun, mereka yang masuk dalam daftar dewa juga akan membunuhku. Sayangnya,
Aku membunuh mereka semua. Sekarang aku Muyun, di sini, hadapi kalian semua dan datanglah jika kamu ingin membunuhku. Begitu ucapan ini keluar, keenam orc itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak bisa bersaing dengan Muyun. Orang-orang dari Sekte Taiyin, sekarang sudah cukup. Istana laut sudah dekat. Hal-hal tersembunyi di dalamnya jauh lebih baik daripada membunuh Muyun sekarang. Selain itu, hadiah yang disebutkan oleh Ming Yixuan dan Dong Fangsuo berada di luar jangkauan langit dan bumi. Namun, mereka semua adalah artefak tertinggi di tingkat dewa, bukan tanpa mereka. Itu bahkan lebih tidak perlu. Sebaliknya, menarik juga melihat pertikaian Teran. Saat ini, Cao Jian dan Su Xiao agak kesulitan menunggang harimau. Pada saat yang sama, di kejauhan terdengar suara udara pecah. Sekarang, ini benar-benar hidup. Orang dari paviliun Senjian, orang-orang itu belum datang. Ledakan roh pedang sedang berkumpul saat ini. Tekanan dari dua orang pertama seperti puncak gunung. Tuhan menghormati 4. Beberapa dari Anda yang hadir adalah pemimpin rangkap 3 Tuhan, diikuti oleh pemimpin ganda dan rangkap 3. Ini juga merupakan gelombang pertama prajurit 4 kali lipat. Dalam ranah penghormatan ketuhanan, kekuatan tertinggi dari penghormatan ketuhanan yang dikirimkan kali ini hanyalah 5 aspek dari penghormatan ketuhanan. Tuhan menghormati 4, itu level yang sangat kuat. Selain itu, Tuhan menghormati 9. Pada dasarnya, ini adalah level 9 penempaan jiwa. Tapi nyatanya, ke poin besar, yaitu 3 departemen utama. 1 hingga 3 dapat dikurangi menjadi 1 langkah. Triple to quadruple adalah penghalang, dan banyak orang terjebak. Sekali menyeberang, itu adalah kenaikan besar, seperti kenaikan besar dari surga ke Tuhan. Saat ini, semua orang berhati-hati dan memandangi pengunjung. Tao Yi, Wu Wenan, melihat kedua orang itu, bikin Yu sedikit lega. Keduanya adalah murid paviliun Senjian. Keduanya adalah 4 dewa dan memiliki posisi tinggi di paviliun pedang ilahi. Paviliun Senjian tidak memusuhi Muyun. Hanya Huang Fuqin yang tertarik pada kamu Sueki, jadi dia ingin membunuh Muyun. Kedua orang ini tidak mungkin bergerak. Dengan 5 atau 6 orang, mereka berdiri di udara dan memandangi kerumunan. Muyun, 2 orang, 1 berkulit hitam dan 1 berkulit putih, alami dan tidak terkendali. Kamu siapa? Muyun tidak menjawab pertanyaan itu. Paviliun Senjian, Tao Yi. Paviliun Senjian, Wu Wenan. Mereka memandang Muyun dan melengkungkan tangan mereka. Kamu benar-benar luar biasa. Tao Yi tersenyum dan berkata, apakah kamu dalam masalah? Dia melirik kerumunan. Saat ini, tidak sulit untuk melihat permusuhan antara Cao Jian dan Su Xiao. Tidak terlalu. Muyun tersenyum dengan tenang. Wanita pedang dewa telah baik padaku dan aku. Aku akan membantumu sekali. Tao Yi berbicara sekarang, saat berikutnya. Lampu pedang tiba-tiba menyala. Sebuah isapan. Saat ini, wajah Cao Jian memutih dan darah menyembur keluar. 1 tangan, hilang. Pedang ini terlalu cepat untuk diperhatikan. Wu Wenan berkata sambil tersenyum, Tao Yi, katanya, itu bukan masalah. Tidak baik bagimu untuk melakukannya. Tidak ada salahnya. Tao Yi berkata sambil tersenyum, nyonya pedang dewa ada di paviliun pedang dewa, dan kita tidak perlu membayar. Aku tindakan berlebihan, tapi itu kebaikan. Tidak peduli, anak Muyun. Muyun tidak berbicara dan mengangguk. Ini adalah segi 4 Tuhan. Rasa hormat rangkap 3 kepada Tuhan memiliki kekuatan penekan yang kuat. Kamu di sini untuk menjelajahi harta karun, bukan untuk mati. Tao Yi berkata sambil tersenyum, di istana laut ini, jika kamu memukul Muyun, begitu komentar ini keluar, mereka semua mengubah wajah mereka. Cao Jian terdiam saat ini. Tuan Muyun, jangan khawatir. Saya berdua, ini hadiah untuk kebaikan. Selain itu, kami tidak memiliki keberanian untuk membunuh suami Lady Senjian. Adapun Huang Fuqin, saya khawatir dia telah dibunuh oleh Tuan Shaoge, dan gembala tidak perlu peduli. Pemimpin kabinet muda, Tuan Paviliun Pedang Dewa, Shen Wenhao, Muyun masih tahu ini. Shen Wenhao adalah pemimpin tim yang dikirim oleh Paviliun Pedang Ilahi. Shenzun Shizong juga merupakan pendekar pedang yang sangat kuat. Dia belum melihatnya. Paviliun Senjian, tanpa diduga, memiliki kebaikan yang besar padanya. Wu Wenan mengangkat tangannya dan berkata, Istana Laut adalah kesempatan. Hati-hati, gembala, kami akan masuk lebih dulu. Begitu kami menjelajahinya, kami akan terkejut.
Dua orang berkata, ambil beberapa orang, menuju kedalaman dan menghilang pada saat ini. Orang-orang dari 6 orc tidak banyak tinggal dan memasuki kedalaman satu demi satu. Cao Jian dan Su Xiao tidak berani berhenti. Di luar istana laut, Mu Yun dan Bi Qingyu berdiri diam. Kakak Ye masih kuat. Bi Qingyu tersenyum. Wanita pedang ilahi, posisi apa itu? Mu Yun tidak mengerti. Dia benar-benar tidak tahu itu. Di paviliun pedang ilahi, statusnya sangat tinggi, tetapi kekuatan sebenarnya bukanlah apa-apa. Jasper berkata dengan serius, namun, aku mendengar dari saudari kamu bahwa dia sangat dihargai ketika dia memasuki paviliun pedang ilahi. Tuan paviliun pedang ilahi, Su Chang, sangat mementingkan dia dan secara pribadi mengajarkan ilmu pedangnya. Selain itu, saudari kamu bisa memasuki tempat rahasia paviliun pedang ilahi. Ngomong-ngomong, Shen Wenhao juga sangat baik kepada saudari Ye. Kamu harus berhati-hati jika kamu adalah saingan cinta. Mendengar ini, Mu Yun terlihat aneh. Saingan cinta, bahwa Dewa Wenhao tidak harus membunuhku. Mengapa kamu melindungiku? Mu Yun tersenyum. Bi Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Ye memang aneh. Selama bertahun-tahun, saudari Meng dan saudari Miao telah mengabdikan diri mereka pada Dansu, dan Su Yin serta Yue Qingtian adalah orang-orang hebat yang telah hidup selama hampir 1 juta tahun di Istana Kaisar Dansu sangat kuat. Sebelum Xuan Feng lahir, keduanya mengajari saudari Meng dan saudari Miao untuk melakukan yang terbaik. Bagi saya, di Sekte Taiyin, istri saya mengajari saya secara pribadi dan membuka penggunaan darah yang luar biasa. Saudari Ye adalah pendekar pedang. Ngomong-ngomong, aku merasakan saudari itu Ye, mustahil. Mu Yun segera tersenyum. Sama sekali tidak mungkin. Dia masih yakin tentang ini. Awalnya, ketiganya berada di bawah kursi Mie Tianyan. Lu Qingfeng memiliki ilmu pedang terkuat. Meskipun dia tidak berkonsentrasi pada anggar, dia jauh lebih baik daripada kamu Sueki. Sekarang dia mengerti tubuh pedang. Bagaimana kamu Sueki bisa dibandingkan dengannya? Saudari Sueki telah lama memahami tubuh pedang, dan sekarang aku khawatir itu lebih dari satu penempaan. Jasper jatuh dan menatap Mu Yun, tapi menemukannya. Seseorang di sini, sekarang, jongkok di tanah dengan tangan Anda. Hari-hari ini, tidak bisa hidup, tubuh pedang. Apakah kamu sedang bercanda? Dia bekerja keras untuk memahami pedang. Ye Sueki adalah pedang sekarang. Lebih dari satu penempaan. Bukankah itu omong kosong? Bi Qingyu tercengang dan berkata, bukankah kakak sudah memberitahumu? Bi Qingyu tampaknya merasa bahwa dia terlalu banyak bicara. Ye Sueki tidak berkata apa-apa, tapi terus menatap Mu Yun. Sekarang, bagaimana Sueki bisa memahami tubuh pedang? Keterampilan pedangnya tidak kuat pada masa itu. Batu giok hijau menutupi mulutnya dan berkata sambil tersenyum, bukankah aku sudah memberitahumu? Jiuling merebut monumen surga. Sejak kita memasuki dunia Changlan, itu telah memainkan peran besar, yang di luar imajinasimu. Jika talenta kita sebelumnya adalah 1, talenta kita saat ini adalah 9, atau bahkan meningkat. Tablet batu ini tidak sederhana. Sebenarnya, aku lebih penasaran. Sepertinya 9 roh merebut monumen surga memberimu lebih baik. Mengapa mereka memilih untuk memberikannya kepada kami? Mu Yun memegangi kepalanya di tangannya dan tidak memiliki apapun untuk dicintai. Apa pukulan? Ini benar-benar mengejutkan. Ada satu hal lagi yang baru saja kukatakan. Jasper berkata dengan serius, Shen Suchang adalah pendekar pedang pertama di surga ke-9. Kekuatannya kuat, ilmu pedangnya luar biasa. Dia bisa disebut sebagai leluhur dari satu generasi. Saudari Ye diajari olehnya bahwa kemajuan secara alami cepat. Dan itu diajarkan oleh sumber daya miring dengan segala cara. Mu Yun lebih ingin tahu tentang ini. Ini agak tidak bisa dimengerti. Bi Qingyu berkata lagi, lelaki Dewa Suchang, pemimpin dan istrinya pernah berkata, adalah lelaki yang aneh. Pemimpin dan istrinya, serta rumah Danti, advokasi tanpa batas. Meski jarang muncul, setidaknya mereka mengambil keputusan untuk hal-hal besar. Mereka tetap muncul, tapi Tuhan kosong. Itu benar. Dia pada dasarnya tidak muncul. Setidaknya, ratusan ribu tahun, di paviliun pedang ilahi, hal-hal besar dan kecil ditangani oleh 3 utusan pedang. Setelah kematian utusan Tianjian generasi sebelumnya, itu bahkan lebih aneh. Utusan pedang surgawi yang baru lebih langka daripada Chang virtual yang ilahi. Sekarang di paviliun pedang ilahi, oh, ngomong-ngomong, saudari kamu juga mengatakan bahwa baru-baru ini,
dia telah menangani banyak hal, dan dia telah mengeluh kepada kita. Semakin banyak Anda mendengarkan Mu Yun, semakin bingung Anda. Paviliun Senjian, luar biasa. Ayo pergi. Melihat istana laut di depannya, Mu Yun berkata, manik-manik yin dan yang ada di sini. Kita harus menemukannya. Mengenai hal-hal ini, belum terlambat untuk membuat rencana saat kamu pergi dari sini kali ini. Ya, saat Anda belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi. Mu Yun ditemukan. Tuan kelas 2 di surga ke-9 cukup kompleks. Bersama-sama, mereka memasuki istana laut. Pada saat melangkah ke istana laut, Mu Yun dan Bi Safir tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Tapi sekarang, aku bisa merasakannya dengan jelas. Di sekitar, ada air laut di mana-mana, yang membuat mereka melawan. Seolah-olah mereka tidak berada di laut, melainkan di dasar laut. Tapi tidak ada air laut di sekitarnya. Ini sangat aneh. Mu Yun berdiri di tempatnya sekarang. Di dalam tubuh, sumber kekuatan Tao memadat, dan cahaya kemasan samar muncul di permukaan tubuhnya. Long, surga dapat menggerakkan angin dan awan. Anda bisa mengubah sungai dan laut menjadi laut. Pada saat ini, sisik naga menutupi permukaan tubuh Mu Yun, seperti cahaya kemasan, yang menembus tubuh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun merasa perlawanannya segera menghilang. Pada saat ini, kerudung hitam samar muncul di permukaan tubuh. Rok panjang yang semula kini berubah menjadi rok hitam, dibalut tubuh cembung dan cekung, memiliki daya tarik yang unik. Tempat ini benar-benar aneh. Mu Yun tersenyum dan berkata, hati-hati. Ya, tidak ada waktu untuk membicarakan rahasia dengan King Yun, tetapi King Yun tidak punya banyak waktu untuk membicarakannya. Hanya saja semakin kita jelajahi, semakin Mu Yun merasakan misteri tubuh manusia. Ini sangat misterius. Hal ini, ketagihan. Sekarang pikirkanlah, 9 wanita melakukan yang terbaik dan berbeda. Terlahir sebagai laki-laki, tidak, untuk laki-laki, dengan 9 perempuan ini, cukup. Terima kasih kepada ayah. Tidak ada kelalaian. Saya sudah mempertimbangkan ini untuk anak saya. Mau tak mau aku menjabat tangan kecil Bi Safir, dan mereka terus masuk lebih dalam. Saat ini, Bi Qingyu juga merasakan suhu dari telapak tangan Mu Yun. Sejenak, gambaran berantakan muncul di hatinya, ada banyak orang dari depan. Tapi istana laut membentang ribuan mil, dan cakupannya juga sangat luas. Puluhan orang masuk ke sini, seperti batu yang tenggelam ke laut. Untuk sementara waktu, Mu Yun dan Bi Safir tidak bertemu orang lain. Melalui istana, bentuk istana laut ini juga sangat unik. Ini memiliki penampilan kura-kura dan penampilan ikan paus. Itu semua jenis hewan laut yang telah mati selama ratusan ribu tahun dan jutaan tahun, dan tulang mereka berubah menjadi istana. Saat ini, mereka tidak terburu-buru dan mencarinya perlahan. Pada saat yang sama, di luar istana laut, 5 sosok muncul. 2 yang pertama memiliki nafas yang kuat. Apakah kamu yakin ingin berada di sini? Salah satunya, seorang pemuda jangkung, tampan dan luar biasa, mengerutkan kening saat ini. Oke. Pria muda berjubah pendek lainnya mengangguk saat ini. Dong Fang Suo, ini kesempatan kita. Pria pendek itu berkata, bunuh Mu Yun, Meng Zimo dan Miao Xianyu. Mereka milik kita, 6 putra terhebat dari rumah besar Dandi. Pria Wang Qingshan tidak memiliki keinginan, tidak ada keinginan, kupu-kupu semangat hijau. Kekuatannya terlalu rendah untuk menjadi ancaman. Kami berdua bekerja sama untuk mendapatkan Meng Zimo dan Miao Xianyu. Masa depan rumah besar Danti akan menjadi milik kami dan istrinya. Mendengar ini, Dong Fang Suo mengangguk. Awalnya, kemunculan Meng Zimo dan Miao Xianyu mengubah 5 dan besar menjadi 7 besar dan. Tetapi dengan kematian Liu Qianshan, 7 kaisar dan yang agung menjadi 6. Mereka berpikir, inilah kesempatannya. Pada masa itu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan ramuan ribuan gunung di langit. Tapi orang itu dibunuh tanpa alasan. Liu Qianshan sudah mati. Mereka memiliki kesempatan untuk menguasai rumah Danti. Namun tanpa diduga, awan gembala lain muncul saat ini. Suami Meng Zimo dan Miao Xianyu. Bajingan, bagaimana dia bisa mendapatkan 2 kaisar dan yang hebat? Ketika mereka memikirkan adegan Meng Zimo dan Miao Xianyu di bawah Mu Yun, mereka ingin meratapi darah dan daging Mu Yun. Putra ini harus mati. Pergi. Dong Fang Suo bersenandung. Limbah Su Yue tidak berguna. Kali ini, kita perlu mengambil kesempatan secara langsung.
Kalau tidak, dengan kecepatan promosi putra ini, akan sulit untuk membunuhnya. Begitu dia mengatakan ini, Su Yuan juga memasang tampang muram. Ini kesempatan mereka, kesempatan terbaik. Jika Anda gagal, Anda benar-benar tidak memiliki kesempatan. Langkah demi langkah ini membuat Mu Yun hidup dari bumi menuju Tuhan. Itu luar biasa. Putra ini memiliki transportasi atmosfer. Harus mati. Dongfang Suo dan Su Yuan, dua kaisar dan yang agung, juga memasuki istana laut bersama beberapa orang saat ini. Istana laut yang besar, seperti istana surgawi kuno, terus-menerus dan berdiri dengan tenang di atas laut. Saat ini, di istana yang begitu besar, Mu Yun dan Bi Qingyu melihat sekeliling dengan hati-hati. Tidak ada yang aneh. Setelah beradaptasi dengan tekanan air di sini, mereka bergerak bebas dan menjelajah dengan sangat hati-hati. Tapi aku tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pada saat ini, Mu Yun mendatangi pilar batu di aula dan menunjukkannya dengan jarinya. Ada goresan di pilar batu. Dan kemudian, di dalam goresan, tulang putih mengeluarkan bau yang samar. Ini, batu giok hijau terkejut. Mu Yun berkata, mungkin istana-istana ini terlihat seperti binatang suci di laut. Faktanya, mereka terbuat dari tubuh binatang laut setelah mereka mati. Secara umum, hewan laut ini memiliki pil hewan, yang sangat kuat dan mengatur napasnya sendiri, seperti jiwa orang lain. Jiwa hancur dan manusia mati, tetapi hewan laut ini tidak rusak dan mati. Jika kamu beruntung, seharusnya ada pil hewan. Jasper berkata, jika sebuah istana adalah binatang laut, beberapa mungkin memilikinya, beberapa mungkin tidak. Yah, lihat, kali ini, mereka lebih berhati-hati. Di sini, tidak lama kemudian, Bisafir tiba-tiba membuka mulutnya dengan sedikit keterkejutan. Perlahan, pil hewan bundar, seperti batu kristal sebening kristal, diangkat di tangan batu giok hijau. Bagian dalam pil binatang berisi air dan gas padat, sumber kekuatan dan kekuatan jiwa paling murni dari hewan laut, tanpa kesadaran subjektif apapun. Mu Yun berkata sambil tersenyum saat ini, itu adalah hal terbaik untuk naik demi Tuhan. Giok hijau mengangguk. Selain itu bukan binatang laut biasa, yang memiliki ranah penghormatan ilahi. Mu Yun berkata, menyerahkannya kepada Bi Qingyu dan berkata sambil tersenyum, aku punya cara unik untuk meningkat. Hal ini memiliki efek yang lebih baik padaku daripada dirimu. Dengarkan aku. Mu Yun berkata sambil tersenyum, selain itu, selama kehamilan, tentunya kita harus membuat lebih banyak suplemen. Mendengar ini, Bi Qingyu tersenyum malu-malu. Mereka meninggalkan istana dan melanjutkan perjalanan. Boom, tiba-tiba, raungan terdengar di sekitar istana. Raungan yang begitu kuat, jelas seseorang telah bertarung. Mu Yun dan giok hijau sekarang menjadi 3 tingkat penghormatan ilahi. Mu Yun tidak khawatir tentang itu. Mereka mendekat perlahan, tapi tidak ada perlindungan. Cao Jian dan Ku Kejin yang mulai berkelahi. Cao Jian dan Su Xiao berasal dari Sekte Taiyin. Ku Kejin adalah anggota dari keluarga Singa Guntur 9 Kutub. Kedua orang ini terkait erat. Bagaimana bisa bertarung sekarang? Tidak ada cinta antara satu sama lain. Karena ada kontradiksi, kemungkinan besar itu karena bayinya. Kami, kata Mu Yun sambil tersenyum, tunggu dan lihat. Ya, saat ini, terlihat jelas bahwa mereka tidak sendirian di sini. Pada saat yang sama, Cao Jian dan Ku Kejin merasakan semakin banyak nafas berkumpul di sekitar mereka, dan wajah mereka juga murung. Ku Kejin, jika kamu tidak melepaskannya, tidak ada yang mau pergi. Cao Jian berbisik, berangkat. Ku Kejin mencibir, apa yang saya temukan pertama kali, mengapa saya harus melepaskannya? Karena Su Xiao dan aku ada di sini. Orang-orangmu bukanlah lawan kami. Betulkah? Ku Kejin tersenyum dingin, tapi dia tidak peduli. Pada saat ini, semakin banyak orang berkumpul. Fajar Serigala dari keluarga Serigala Serakah. Bai Yancai dari keluarga Kera Es di wilayah salju. Kedua pria ini juga membawa orang ke sini. Ku Kejin, apakah kamu benar-benar ingin mati? Cao Jian berbisik saat ini. Ku Kejin berkata dengan dingin, aku akan mengambil barang-barang itu. Katakan selamat tinggal, tidak ada yang akan dibunuh. Kamu bermimpi. Kalau begitu bertarung sampai akhir dan pecahkan jaringnya. Ku Kejin tertawa dan napasnya dilepaskan. Pada saat ini, mata Mu Yun menjadi waspada. Orang-orang ini juga sangat kuat. Bang kedua sosok itu terbuka begitu mereka bersentuhan. Wajah Cao Jian menjadi semakin jelek saat ini.
Ah, pada saat yang sama, Ko Kejin dikelilingi oleh seorang prajurit yang tewas. Su Xiao segera melepaskan tangannya, kelilingi Cao Jian dan bunuh Ko Kejin. Ko Kejin dalam bahaya saat ini. 1 lawan 2, dan Cao Jian dan Su Xiao termasuk dalam 3 dewa teratas. Hadirin sekalian, istana kura-kura raksasa ini adalah mutiara yang dikelilingi oleh Yin dan Yang. Sepatah kata untuk diminum, saat ini, semua mata bergerak. Tubuh Mu Yun bergetar, manik-manik cincin Yin dan Yang. Tujuan utamanya kali ini adalah untuk mengepung Yin dan Yang. Pada saat ini, Mu Yun tidak hanya tergerak. Wolf Cheng Wang dan Bai Yancai segera bergerak. Saat ini, mereka tidak peduli apa yang dilakukan ketiganya. Kamu gila, Cao Jian meraung saat ini. Saya gila, tapi Ko Kejin tidak peduli. Dia mencibir dan berkata, jika aku mati, kalian berdua tidak ingin mendapatkan artefak seperti manik-manik cincin Yin Yang. Manik-manik cincin Yin dan Yang. Ini sebuah manik. Ini berisi transformasi Yin dan Yang, yang merupakan godaan besar bagi mereka yang berlatih seni bela diri di alam pemujaan Tuhan dan mengembangkan jalan Yin dan Yang. Jangan bilang itu mereka, bahkan orang kuat teratas yang menghormati 9 aspek Tuhan akan sangat tergerak. Dan inilah yang dibutuhkan Xuan Feng. Mu Yun harus mendapatkannya. Sua-sua hampir bersamaan, Mu Yun dan Bi Qingyu terbunuh. Saat ini, Bai Yancai dan Serigala Cheng Wang membunuh secara langsung pada saat bersamaan. 4 sosok saling bersentuhan dalam sekejap. Tampaknya orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Kalimat ini sama sekali tidak salah. Serigala berkata sambil tersenyum, Mu Yun, apakah kamu ingin merampok? Omong kosong. Mu Yun tidak repot-repot mengatakan lebih banyak dan berkata, kenapa kamu tidak merampokku? Sebuah kata jatuh dan Mu Yun menekannya secara langsung. Pada saat ini, cahaya pagi serigala juga merupakan pukulan, menghadap langsung. Saat ini, itu gayung bersambut. Giok hijau langsung membunuh Bai Yancai. Keempatnya kini sedang bertarung. Orang-orang di sekitar serigala Cheng Wang dan Bai Yancai juga bergegas ke aula di bawah. Saat ini, Mu Yun melambaikan telapak tangannya dan 2 sosok bergegas keluar saat ini. Itu adalah tubuh boneka kaisar dan roh Pangu. Dengan peningkatan alam Mu Yun, tubuh boneka kaisar sekarang mampu memberikan permainan penuh pada kekuatan sucinya. Roh Pangu, terintegrasi penuh dengan sumber api, sekarang kuat dan memiliki kekuatan penghormatan ilahi. 2 sosok bergegas keluar saat ini, dan kekuatan segera memenuhi udara. Ini perkelahian lain. Pada saat ini, Ko Kejin tertawa dan berkata, sepertinya semua orang masih peduli dengan manik-manik yang dikelilingi oleh Yin dan Yang. Cao Jian dan Su Xiao tidak bisa tertawa. Saat ini, mereka tidak menyangka Ko Kejin begitu menentukan. Tapi sekarang saya ingin datang, jika mereka jatuh ke dalam keadaan seperti itu akan sama saja. Kalau begitu, sekarang benar-benar kacau, jadi lepaskan saja. Saat ini, Cao Jian dan Su Xiao berjuang keras. Pada saat ini, Ko Kejin terus-menerus diblokir dan cederanya semakin parah. Pada saat yang sama, Mu Yun bertarung dengan serigala Cheng Wang. Giok hijau dan Bai Yancai saling bertarung. Naik turun, Cao Jian sangat gembira saat ini. Jika dia dan Su Xiao membunuh Ko Kejin, keduanya tidak diragukan lagi yang paling kuat. Perang menjadi semakin intens. Saat ini, kelima pihak terus berjuang keras. Bang tiba-tiba, suara ledakan terdengar saat ini. Mati, Ko Kejin, mati. Cao Jian dan Su Xiao sekarang bekerja sama. Mereka adalah 3 puncak dari rasa hormat ilahi. Ko Kejin tidak bisa menolaknya. Dan pada awalnya, dia ditikam oleh 2 orang. Sekarang, aku benar-benar tidak bisa menolaknya. Saat ini, Cao Jian dan Su Xiao sedang membunuh. Cahaya pagi serigala, Bai Yancai. Cao Jian berteriak saat ini, bagaimana cara bekerja sama? Serigala minum di bawah cahaya pagi. Sederhana, Cao Jian berkata sambil tersenyum, kalian berdua, bersamaku, membunuh Mu Yun dan Jasper. Kami berempat, akhirnya 1 lawan 1, benar-benar memainkan permainan. Begitu kata-kata ini keluar, serigala Cheng Wang dan Bai Yancai sama-sama mengedipkan mata. Tampaknya layak, satu sisi lebih sedikit, satu sisi, mereka juga lebih nyaman. Bagus. Bai Yancai mengangguk lebih dulu. Pada saat ini, mata serigala itu berkilat dan hanya ingin berbicara. Tiba-tiba, awanmu di depannya tiba-tiba pecah. Segel Tianyang.
Sebuah tanda langsung dijatuhkan pada saat ini. Sebuah tanda mengenai kepala serigala Fajar secara langsung. Namun berbeda dengan yang tadi, tanda ini, Fajar serigala merasa bisa meremukkan kepalanya. Hanya belum menunggu serigala menghindar di pagi hari. Sosok Muyun telah terbunuh. Pisau iblis jiwa. Pisau, potong langsung. Tidak, serigala meraung di pagi hari, tidak mau. Tapi sekarang, tidak ada cara untuk berdamai. Pisau ajaib itu menghancurkan jiwanya, tubuhnya dan segalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya pagi serigala meraung dan bertanya di dalam hatinya saat ini, tetapi tidak ada yang mau menanggapinya. Ledakan itu terdengar seperti hujan darah. Cahaya pagi serigala, mati. Dia tidak mengerti mengapa Muyun, yang masih setara dengan dirinya, tiba-tiba bunuh diri dengan mudah. Pada saat ini, mata Muyun tetap tidak berubah. Orang ini menyembunyikan kekuatannya. Cao Jian melihat petunjuknya saat ini. Muyun menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, "Aku terlalu malas untuk berbuat lebih banyak. Kupikir kita bertengkar. Kita akan melakukannya lagi saat konsumsinya hampir sama. Aku tidak menyangka kamu akan membidikku secepat ini." Muyun memandang Bei Qingyu dan berkata dengan lembut, "Yuer, sepertinya kamu, komandan penjaga Dewa Bulan, tidak cukup bermartabat. Orang-orang membuka mulut dan menutup mulut dan ingin membunuhmu. Ketika kematian datang, bisakah kamu berbicara keras?" Cao Jian dan Su Xiao terlihat dingin di permukaan, tapi terkejut di hati. Kekuatan Muyun luar biasa. Awalnya, saya tidak menemukannya. Sekarang, Kokejin sudah mati, dan serigala Chenguang sudah mati. Sulit untuk membunuh Muyun lagi. Tetapi bahkan jika itu sulit, kamu harus melakukannya. Mereka mengambil keputusan dan membunuh mereka secara langsung. Kalian berdua bukan lawanku. Muyun jatuh dan langsung berlari keluar. Kecepatan, sangat cepat. Tinju darah yang, pukulan sederhana berisi ledakan ki dan darah serta kekuatan sumber. Bang satu muka dengan muka, sosok Cao Jian mundur dan ekspresinya menjadi tidak wajar. Pukulan ini terlalu kuat, bukan. Apakah Muyun begitu kuat? Terkejut, hanya melihat mereka, Muyun bergeming. Dia mencapai Triple of God karena integrasi langit dan bumi. Formula Yin Yang dan Dewa Darah yang dipraktikkan berasal dari tradisi Tao yang diajarkan oleh Kaisar Yin Yang. Ledakan kekuatan sumber dan ki dan darah. Formula tubuh EREI yang dipraktikkan bahkan lebih menguasai dan bertenaga, dan kombinasi dari kekuatan sumber dan kekuatan jiwa. Kedua seni rahasia ini sangat kuat. Jika Cao Jian dan Su Xiao bisa melawan, dia tidak pandai belajar. Saat ini, Muyun langsung membunuh. Jari darah yang TIANRI. Tunjukkan itu. Ada ledakan dan retakan. Cao Jian dan Su Xiao sama-sama memiliki jejak trauma di tubuh mereka dan mengalami kemunduran. Bajingan ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Su Xiao memarahi. Dia bisa merasakan kekuatan Muyun pecah, yang tidak sederhana. Segel Tianyang, sebuah tanda, berwarna merah darah, turun dari langit. Pukul mereka secara langsung. Muyun sedang tidak ingin membuang waktu bersama mereka. Sial, mereka berjuang mati-matian, tapi mereka tidak bisa menahan tanda darah. Tepat pada saat ini, dalam tusukan miring, cahaya biru menembus kehampaan dan langsung mengenai segel besar. Ada ledakan dan retakan, tandanya rusak. Cao Jian dan Su Xiao bisa bernafas. Melihat pengunjung itu, mereka sangat terkejut. Dong Fangsuo. Mereka menatap pemuda itu dan tertegun. Mengapa Dong Fangsuo membantu mereka? Pikirkan saja, selama bertahun-tahun, Dong Fangsuo telah berbicara untuk membunuh Muyun. Sekarang, Muyun tidak ada di sini. Apakah kamu Dong Fangsuo? Muyun menatap pemuda itu. Akhirnya, saya melihat tuan pertama. Kamu adalah Muyun. Dong Fangsuo berkata sambil tersenyum, ini pertama kalinya melihatmu. Kamu tidak terlalu baik. Saat ini, beberapa sosok juga terbang satu persatu. Su Yuan, melihat pemuda terkemuka itu, Cao Jian dan Su Xiao tertegun lagi. Kedua putra besar Dandi, baru saja berbalik untuk berpikir, Cao Jian dan Su Xiao memiliki perasaan campur aduk. Untungnya, saat kedua orang ini datang, Muyun akan mati. Namun, Muyun sudah mati, dan Yin Dan yang dikelilingi oleh mutiara Dong Fangsuo dan Su Yuan tidak bisa digerakkan. Pada saat ini, mata mereka bergerak. Sekarang, saya tidak bisa berpikir banyak. Bertahan hidup adalah hal yang paling penting.
Mereka tidak ingin mati seperti serigala di pagi hari. Cao Jian, Su Xiao, pegang keempat sisinya dan jangan biarkan dia kabur. Dong Fangsuo berkata dengan percaya diri saat ini, aku akan membunuh anak ini sendiri. Kekuatan tidak kuat, nada tidak kecil. Mu Yun menatap Dong Fangsuo saat ini dan berkata sambil tersenyum, meskipun levelnya lebih pendek darimu, tetap tidak masalah untuk membunuhmu. Selama beberapa dekade terakhir, terima kasih atas restu Anda, saya tidur nyenyak setiap hari, bukan karena saya tidak ingin istirahat yang baik, tetapi karena saya tidak berani. Bahkan jika aku benar-benar tertidur dan diusap di kepalaku. Ding Lin ingin aku mati dan Kong Hui ingin aku mati. Ini semua inspirasimu. Yah, mari kita selesaikan akun hari ini. Sebuah kata jatuh, dan nafas yang kuat di tubuh Mu Yun berkedip terus-menerus.